Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Fidatul Korimah, Prodi Ekonomi Syariah kelas D dengan NIM 20383032025 IAIN Madura. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Pendidikan Akhlak Tasawuf dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Khalid Wardi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pengetahuan saya tentang akhlak tasawuf. Yang pertama yaitu pengertian akhlak. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab yaitu huluk yang jamaknya akhlak. Menurut bahasa, akhlak adalah perangai, tabiat, dan agama. Dinamakan huluk karena etika bagaikan halkah atau karakter pada dirinya. Dengan demikian, huluk adalah etika yang menjadi pilihan dan diusahakan seseorang. Adapun etika yang sudah menjadi tabiat bawaannya dinamakan al-hayim. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata akhlak ini diartikan sebagai budi pekerti, watak, dan tabiat. Secara sempit, pengertian akhlak dapat diartikan dengan yang pertama, kumpulan kaidah untuk menempuh jalan yang baik. Yang kedua, jalan yang sesuai untuk menuju akhlak. Ketiga, pandangan akal tentang kebaikan dan keburukan. Pengertian akhlak menurut istilah, yaitu menurut Imam Al-Ghazali, akhlak adalah daya kekuatan atau sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong perbuatan-perbuatan yang spontan tanpa memerlukan pertimbangan pikiran. Jadi, akhlak merupakan sikap yang melekat pada diri seseorang dan secara spontan diwujudkan dalam tingkah laku dan perbuatan. Yang poin kedua yaitu pengertian tasawuf. Pengertian tasawuf secara lugawi. Pengertian tasawuf dapat dilihat menjadi beberapa macam pengertian. Yang pertama, tasawuf berasal dari kata ahlu sufah yang berarti sekelompok orang pada masa Rasulullah SAW yang hidupnya berdiam di serambi-serambi masjid dan mereka mengabdikan hidupnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tasawuf berasal dari kata sofa yang berarti bersih atau suci. Maksudnya adalah orang-orang yang menyucikan dirinya di hadapan Tuhannya. Yang ketiga, tasawuf berasal dari kata sof, artinya orang-orang yang ketika sholat selalu berada di sof paling depan. Keempat, tasawuf dinisbahkan kepada orang-orang dari Bani Sufah. Kelima, tasawuf berasal dari kata saufi yang berarti kebijaksanaan. Keenam, tasawuf berasal dari kata saufana yaitu sebangsa buah-buahan kecil yang berbulu dan banyak yang tumbuh di padang pasir di tanah Arab. Ketujuh, tasawuf berasal dari kata suf yang berarti bulu domba atau wol. Poin ketiga yaitu pengertian tasawuf secara istilah. Tasawuf secara istilah adalah ilmu yang mengajarkan kepada manusia untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah. Pada bingkai global, urgensi tasawuf yang disajikan bagi kalangan intelektual muda, seperti para mahasiswa, murid, dan yang lainnya, yaitu adalah sebagai upaya positif untuk sadar dan mengenal pada eksistensi dirinya, sehingga ia akan sampai pada eksistensi Tuhannya. Konsep pendidikan tasawuf yang terkenal yaitu barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa ilmu tasawuf adalah ilmu yang mempelajari usaha membersihkan diri, berjuang memerangi hawa nafsu, mencari jalan kesucian dengan makrifat menuju keabadian, saling mengingatkan antar manusia, serta berpegang teguh pada janji Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti syariat Rasulullah SAW dalam mendekatkan diri dan mencapai keridhoannya. Poin keempat yaitu tentang dasar-dasar tasawuf dalam Al-Quran dan hadis. Kajian tentang tasawuf semakin banyak diminati oleh masyarakat. Sebagai bukti misalnya makin banyak buku yang membahas tentang tasawuf yang banyak kita temui yang sudah mengisi berbagai perpustakaan, terutama di negara-negara yang sudah mayoritas muslim, juga negara-negara barat yang mayoritas masyarakatnya juga non muslim.
Dasar-dasar tasawuf yang pertama itu dari landasan Al-Quran. Tasawuf pada awal pembentukannya adalah akhlak atau keagamaan, dan moral keagamaan ini banyak diatur dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jelas bahwa sumber pertama adalah ajaran Islam. Tasawuf ini ditimba dari Al-Quran dan As-Sunnah dan amalan-amalan serta ucapan para sahabat. Amalan serta ucapan para sahabat itu tidak keluar dari ruang lingkup Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi justru dua sumber utama tasawuf adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran itu merupakan kitab Allah yang di dalamnya terkandung muatan ajaran Islam, akidah, syariah, maupun muamalah. Ketiga muatan tersebut banyak tercermin dalam ayat-ayat yang termaktub dalam Al-Quran. Yang dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memerintahkan manusia agar senantiasa bertaubat, membersihkan diri, dan memohon ampunan kepadanya sehingga bisa memperoleh cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu landasan hadis. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak dijumpai keterangan yang berbicara tentang kehidupan rohani manusia. Berikut beberapa hadis yang dapat dipahami dengan pendekatan tasawuf. Artinya, barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Hadis tersebut melukiskan kedekatan hubungan antara Tuhan dan manusia. Juga mengisyaratkan arti bahwa manusia dan Tuhan adalah satu. Jadi barang siapa yang sudah mengenal Tuhan cukup mengenal dan merenungkan perihal dirinya sendiri. Dasar-dasar tasawuf baik Al-Quran, Al-Hadis maupun teladan dari para sahabat ternyata merupakan benih-benih tasawuf dalam kedudukannya sebagai ilmu tentang tingkatan makomat dalam keadaan ahwal. Dengan kata lain, ilmu tentang moral dan tingkah laku manusia terdapat rujukannya dalam Al-Quran, bahwa pertumbuhan pertamanya tasawuf ternyata ditimba dari sumber Al-Quran. Poin yang terakhir yaitu tentang tujuan dan manfaat akhlak tasawuf. Pada dasarnya, tujuan pokok akhlak adalah agar setiap muslim berbudi pekerti, berakhlak baik, bertingkah laku baik, berperangai atau beradat istiadat yang baik, sesuai dengan ajaran Islam. Contohnya, sholat bertujuan mencegah seseorang untuk melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Zakat juga bertujuan menyucikan harta, juga bertujuan menyucikan diri dengan memupuk kepribadian mulia dengan cara membantu sesama. Dengan demikian, tujuan secara umum adalah membentuk kepribadian seorang muslim yang memiliki akhlak mulia baik secara lahiriah maupun batiniah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang akhlak tasawuf. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.